Lu pikir orang memperlakukan lu seadanya karena mereka emang begitu? Salah. Mereka memperlakukan lu sesuai harga yang mereka baca dari cara lu berdiri, cara lu ngomong, cara lu ngalah, dan seberapa sering lu membiarkan hal kecil lewat tanpa konsekuensi. Dunia itu scanner. Begitu mereka mencium lu bisa ditekan, lu bakal ditekan. Begitu mereka lihat lu gampang dibanting emosinya, lu bakal dibanting. Dan yang paling nyakitin, banyak orang bukan jahat, mereka cuman oportunis. Mereka akan ambil ruang sebanyak yang lu kasih. Jadi kalau hidup lu isinya direndahin, disepelein, disuruh-suruh, dianggap cadangan. Itu bukan nasib. Itu sinyal yang kebaca. Satu, orang menghormati nilai bukan niat baik. Lu bisa sebaik apapun, tapi kalau nilai lu terlihat murah, perlakuan ke lu juga murah. Niat baik itu invisible, yang kelihatan itu posisi. Nilai itu kebaca dari standar lu. Apa yang lu izinkan, apa yang lu tolak, dan apa yang lu anggap normal. Banyak orang jadi korban bukan karena lemah fisik, tapi karena kebiasaan nggak enakan yang bikin mereka kelihatan bisa dipakai. Gua nggak bilang lu harus songong. Gua bilang lu harus punya harga. Orang nggak nanya, dia baik nggak? Dulu. Otak mereka nanya, dia ngasih manfaat apa? Dan kalau gua kurang ajar, dia bakal ngapa? Itu brutal. Tapi itu real. Dua, manusia menguji batas sebelum memberi hormat. Sebelum orang menghormati lu, mereka biasanya ngetes. Tesnya halus, bercanda kelewat batas, telat jawab, ngeskip lu, nyuruh hal kecil, ngomentarin lu seenaknya. Kalau lu diam, itu dibaca sebagai izin. Dan kalau lu ngelawan tapi meledak, itu juga dibaca sebagai gampang dipancing. Yang bikin orang segan itu bukan marahnya, tapi batas yang tenang. Batas yang jelas, singkat, dan konsisten. Sekali lu biarin, otak mereka nyatet. Oh, bisa. Besok naik level. Jadi jangan nunggu jadi besar baru lu bertindak. Justru batas yang kecil tapi tegas itu yang bikin orang belajar. Tiga, perlakuan orang mengikuti frame yang paling kuat. Dalam interaksi selalu ada frame. Siapa yang memimpin arah percakapan, siapa yang jadi penjelas, siapa yang minta maaf duluan. Orang yang terus-terusan menjelaskan diri, tanpa sadar sedang menaruh dirinya di bawah. Orang yang terlalu sering cari validasi, sedang mengajarin orang lain untuk meremehkan dia. Frame kuat itu sederhana. Lu tahu posisi lu nggak panik, lu nggak perlu disetujui semua orang. Lu boleh salah, tapi lu nggak merendahkan diri sendiri. Begitu lu masuk ke mode tolong terima gua, selesai. Dunia akan memperlakukan lu seperti pemohon, dan pemohon selalu mudah dipermainkan. 4. Orang percaya sama yang konsisten, bukan yang semangat sesaat. Hari ini lu tegas, besok lu lembek. Hari ini lu bilang, jangan. Besok lu ketawa-ketawa pas dilanggar. Hasilnya, orang bingung. Lalu mereka coba-coba lagi. Konsistensi itu magnet respect. Karena konsistensi bikin orang tahu, kalau gua ngelakuin X, responsnya selalu ya. Disitulah lahir rasa segan. Banyak orang pengen dihargai, tapi hidupnya acak. Mutan, gampang berubah, gampang luluh. Dan manusia itu makhluk pattern. Mereka membaca pola, lalu bertindak sesuai pola itu. Kalau pola lu mudah diprediksi untuk dikalahkan, lu akan dikalahkan. 5. Emosi yang gak terkendali bikin lu murah di mata orang. Ini pedih, tapi penting. Orang yang gampang kepancing selalu dianggap bisa dikendalikan. Bukan cuma musuh, teman pun bisa, tanpa sadar. Sekali mereka tahu tombol lu, mereka punya remote. Dan ketika remote ada di tangan orang lain, lu bukan lagi manusia merdeka. Lu jadi reaksi. Makanya ketenangan itu bukan gaya. Itu kekuatan. Orang yang tenang saat diprovokasi terlihat punya kedalaman, terlihat sulit digoyang, terlihat mahal. Lu nggak harus jadi dingin, tapi lu harus bisa milih kapan merespons dan kapan membiarkan, karena dunia menghormati orang yang tidak bisa dipermainkan emosinya. Sekarang gua mau lu pilih satu hukum yang paling nusuk hari ini, dan benerin itu dulu, bukan besok, bukan nanti pas mood bagus. Mulai dari batas paling kecil yang selama ini lu biarkan. Kalau lu pengen gua bikinin versi yang lebih keras dan lebih praktis, kalimat-kalimat tegas yang bisa lu pakai biar orang berhenti kurang ajar, tulis di komentar, naikin harga diri.